Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinias. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja ya di kondisi saat ini. Nah, kali ini itu kita bakal ngomongin laptop mungil nan menggoda, yaitu Asus ZenBook 13 OLED UX 325. Ya, dari namanya udah tampak jelas banget ya kalau laptop ini tuh yang diunggulin adalah panel OLED-nya yang bakal bikin memanjakan mata kita banget ya. Setelah itu kira-kira apalagi menarik, langsung aja tonton videonya sampai akhir. Sebagai informasi, seri ZenBook ini tuh laptop premiumnya dari Asus ya. Yang seperti biasa nih dilapisi dengan aluminium alloy dengan efek circle yang bertuliskan Asus yang berpola diamond cut gitu. Secara looksnya ya udah premium ya teman-teman, dan yang bikin salah fokus itu ada pada bagian berat ataupun bobotnya. Itu 1,1 kg aja. Itu lebih ringan daripada laptop ZenBook yang sebelumnya pernah kita review ya. Dan ini gue sih ngeliatnya bakal lebih enak aja kalau pakai untuk kebutuhan mobile. Jadi ya sangat-sangat fleksibel dan nggak berat, nggak kayak berat beban hidup. Saat kita buka laptopnya, Doi itu pakai teknologi ergolit design yang emang sengaja dibuat, salah satunya itu untuk sirkulasi udara. Dan yang gue suka itu lebih nyaman aja pada saat untuk kebutuhan ngetik ya. Jadi keyboardnya tuh agak sedikit naik gitu teman-teman. Untuk login ke laptopnya biasanya sih gue tinggal tatap aja si webcamnya ini ya, dan otomatis bakal ter-unlock nih karena emang udah terintegrasi dengan Windows Hello ya, jadi nggak usah repot-repot ngetik si passwordnya. Dan infonya untuk bagian webcam kameranya ini sudah dilengkapi dengan AR kamera juga, yang mana pada saat kita nge-unlock pun di cahaya di ruangan yang redup gitu ya, itu yang nggak ada masalah. Nah, yang paling menarik itu tentu pada bagian warna daripada layarnya, asli meni vivid dan manjain mata banget. Di layar 13,3 inch ini dengan resolusi Full HD-nya itu udah memanjain mata banget memang karena menggunakan panel OLED, dan dengan panel OLED ini pasti punya kontras rasio tuh yang lebih tinggi ya. Itu kalau gue baca-baca mas sekitar 1 juta banding 1 gitu, dan punya brightness yang cukup tinggi sampai 400 nits. Selain itu, Doi juga punya 100% DCI P3 Color Game Mode dan juga Pantone Validated, yang mana diklaim itu akurasi warnanya sudah mendekati daripada warna originalnya. Dan gak lupa juga sudah bersertifikat to Friendly Eye Care ya, yang mana bakal ngelindungin mata kalau dipakai untuk kebutuhan berlama-lama nih. Dengan segala fitur-fitur pada bagian layar ini, dengan begitu ini layar enak banget dipakai untuk kebutuhan editing foto ya. Dan emang gue sering kali juga editing foto gitu ya di Adobe Lightroom gitu menggunakan laptop ini. Itu kayak warna dari hasilnya lebih nyaman aja dipandang ya. Selain itu pastinya lebih enak juga bila dipakai untuk kebutuhan nonton gitu ya. Bener-bener hitamnya ya pekat banget, warna-warna full colornya ya gonjreng banget. Ya pasti untuk kebutuhan multimedia kayak nampilin warna, suara, itu pokoknya wis juara lah. Untuk bagian speaker sendiri itu udah kolaborasi bareng Harman Kardon ya, yang tentu walaupun mungil terasanya cukup menggelegar nih suaranya. Nah, walaupun laptop ini terbilangnya imut dan juga mungil gitu ya, untungnya pada bagian keyboard itu nggak ikut mengecil ya teman-teman, karena keyboard sendiri tuh sudah edge to edge yang mana terasanya nyaman untuk kebutuhan ngetik nih. Sensasi saat ngetik juga terasanya enak gitu ya, karena terasanya cukup dalam di bagian keyboardnya. Dan lebih spesial pada bagian touchpad ini itu tersembunyi numeric pad gitu. Ini gue sih ngepikirannya kepake banget tuh teman-teman yang misalkan kerjanya itu berhubungan dengan angka, ngitung gaji orang gitu, ngitung hutang orang gitu. Pokoknya itu lebih nyaman aja penggunaannya gitu ya. Oh ya, buat bagian speknya sendiri itu terbilangnya ya cukup lengkap nih teman-teman, bisa pilih dengan pilihan Intel Core i3, i5 dan juga i7 yang semuanya itu mudah menggunakan generasi ke-11. Dilengkapi juga dengan Intel Iris Xe grafik dengan storage NVMe SSD 1TB. Dengan baterai sendiri itu 67 Wh ya, dan juga support fast charging maksimal di 65 Watt. Dan yang ngepegangnya dengan kapasitas RAM itu 8 GB, dan sayangnya itu nggak bisa di-upgrade ya. Kalau kita lihat sebagian highlight speknya, selain ringan dan juga tipis ya, Doi juga sudah dilengkapi dengan Asus Wi-Fi Master yang diklaim tuh bakal lebih cepat saat ngedownload ataupun streaming. Ini pengaruh juga berkat Intel Wi-Fi 6 nya juga ya, dan udah juga dilengkapi dengan military grade pastinya ya. Jadi kalau kalian yang suka naruh tas sembarangan dan lupa kalau ada laptop di dalamnya ya wis aman, gak ada masalah, kayak tenang aja gitu ke depannya. Fitur lainnya tuh sudah lengkap juga dengan AI noise cancelling video. Menurut gue sih ini kepake banget untuk saat sekarang ya, bagi yang kerjanya meeting secara online di rumah dan kebetulan di rumah banyak suara yang nggak kondusif, ya ini bisa jadi solusinya. Untuk konektivitasnya, selain sudah mendukung Wi-Fi 6 yang tadi gue bilang,
Portnya terulangan juga cukup lengkap nih guys dan terasa cukup minimalis. Dari mulai adanya 2 port Thunderbolt 4 yang berfungsi juga sebagai USB-C dan sebagai port power juga nih. Masih tersedia juga standar HDMI, ada juga satu USB 3.2 generasi pertama dan satu lagi adanya micro SD card reader. Oke, jadi segitu dulu aja untuk impresi awal gue sama Asus ZenBook 13 OLED ini. Buat teman-teman yang butuh laptop mungil layarnya OLED yang aduhai, mana cakep banget gitu ya. Buat kualitas terbangnya oke, udah pakai Intel generasi ke-11 yang udah terbaru saat ini ya, dan juga dilengkapi dengan Iris Graphics SE, dan gak lupa udah bundling dengan Microsoft Office, Home, dan juga Student. Ya, Asus ZenBook UX35 ini bisa jadi pilihannya ya. Harganya tuh range-nya mulai dari 16 sampai 18 kalau nggak salah ya. Cek aja linknya pada kolom deskripsi, jadi sesuai aja dengan kebutuhan dan juga budget kalian nih. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang see you, bye bye.